Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Pak Lukman akan melanjutkan materi 5C, yakni tentang keberagaman negara kita, yakni negara Indonesia. Yuk kita simak pembelajarannya bersama-sama ya. Yuk kita let's go, ikuti. Nah, kali ini Pak Lukman akan menjelaskan pembelajaran 5C, yakni tentang keragaman budaya Indonesia. Sudah siap semua ya? Kita belajar bersama-sama ya. Apa itu keragaman budaya Indonesia? Dan bagaimana kita menyikapi keragamannya itu? Keragaman budaya Indonesia, bangsa kita itu dikenal sebagai bangsa yang majemuk, berbeda-beda, tetapi berbeda-beda lebih dari satu, ya. Ada banyak macam tradisi kebudayaan, ada macam kesenian, ya, seperti itu. Artinya bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman yang tinggi. Ya, nanti kita simak ya. Ada beberapa kesenian tradisional, ada beberapa rumah-rumah adat, ya, dari berbagai suku. Kesenian dan kemajemukan itu dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, nak. Ya, rumah adatnya yang di Jawa berbeda dengan yang di Sumatera. Ya, yang di Sumatera berbeda pula dengan yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, gitulah ya. Kita amati gambar berikut. Berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Berbagai macam pakaian-pakaian tradisional dari berbagai suku, ya nak. Berikutnya yakni berbagai macam pula alat musik tradisional, ya. Ada doli-doli, ada kolintang, ada rebana, ya. Ada angklung, macam-macam, gamelan juga ada. Budaya Indonesia juga ada macam-macam, ya. Ada buat vas seperti ini, ada batik tradisional, ada mengukir, memahat. Mengukir kayu, ya. Berikutnya yakni ada kebudayaan Indonesia di dalam bidang pariwisata, ya, sangat beragam. Nah, berikut keragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Wah, indah sekali ya. Subhanallah, Allah menciptakan Indonesia ini dengan beragam, dengan macam-macam suku yang tidak kita dapati di negara lain. Negara lain hanya ada satu suku, kadang ada dua suku, tapi kita memiliki beberapa puluh suku, ya, yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai negara yang sangat indah dengan berbagai macam tradisinya. Nah, kekayaan Indonesia itu, ya, ada baiknya, nak. Alhamdulillah, ya.
kita diberikan tempat-tempat yang indah, suku-suku yang sangat banyak. Ya, kekayaan budaya di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri dan potensi besar untuk pariwisata, sehingga banyak orang-orang dari luar negeri misalkan ya datang ke Indonesia ingin melihat tradisi yang ada di Indonesia. Nah, jadi semua berbondong-bondong datang. Orang Indonesia pun juga kadang pergi ke suku lain, Toraja, di suku di Sunda ya seperti itu, melihat indahnya panorama, indahnya suku-suku yang ada di suku tersebut ya. Tetapi di sisi lain ya tidak bisa kita pungkiri juga banyaknya suku itu di Indonesia membuat ada juga masalah yang timbul ya dari berbagai bangsa Indonesia itu, adanya perpecahan ya yang melatar belakangi berbedanya suku karena beda agama ya, seperti yang terjadi di Indonesia, pernah terjadi ini dan semoga di tahun-tahun ke depan tidak terulang lagi ya, karena berbeda agama mereka saling olok, karena berbeda suku mereka saling mencela, karena beda warna kulit. Yang Papua kulitnya agak gelap, yang di Jawa mungkin sawo matang ya, sehingga terjadilah saling mengolok, mengejek satu sama lain. Padahal tidak pantas seperti itu ya, tidak boleh ditiru seperti itu, sehingga terjadi pertikaian, terjadi kerusakan di mana-mana ya. Yang rugi siapa? Yang rugi ya bangsa kita sendiri. Harusnya kita menghargai orang lain ya. Jadi akhirnya kita terus bertikai, kerugian di mana-mana, kebakaran seperti itu, membakar fasilitas umum, sehingga juga pertikaian ini bisa saja saling merenggut nyawa ya, sehingga saling membunuh satu sama lain. Sangat disayangkan. Bagaimana agar terhindar dari pertikaian ya? Kita harus saling menghargai antar suku. Yang suku Jawa menghargai suku di Papua, suku Asmat di Papua ya, menghargai, tidak saling mengolok. Nanti saling mengolok, yang di Papua itu kok pakaiannya seperti itu ya, tidak bagus, orangnya kulitnya hitam. Tidak saling mencibir, tidak saling mencela, saling menghargailah ya, sesama Indonesia. Yang kedua, kita saling menghargai dan saling menghormati antar agama. Yang Islam menghargai yang Kristen, menghargai yang Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya seperti itu ya. Tidak saling mencela, tidak saling mencemooh, tidak saling menjatuhkan sesama agama yang lain ya. Apalagi sampai menghancurkan tempat-tempat ibadahnya. Subhanallah, astagfirullahaladzim, tidak boleh seperti itu ya. Seharusnya kita menjaga, menghormati ya, seperti itu. Maka dari itu ya, sikap masyarakat Indonesia ini harus memegang teguh ya semboyan dahulu. Yang sudah kita pernah menghafalnya, kelas 4 ini ada sudah dulu ya, pernah Pak Lukman jelaskan. Di simbol Garuda Pancasila ini ya, simbol Indonesia ini ada tulisan di bawah yang dipegang erat oleh burung Garuda ya, simbol negara kita dipegang erat, maksudnya jangan sampai terlepaskan ini ya. Semboyan ini harus dipegang erat oleh semua warga Indonesia, entah itu yang Islam, Kristen, entah itu yang suku Papua, suku Asmat, suku Madura, suku Jawa, Sunda ya. Harus memegang teguh ini ya. Ini apa? Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa artinya Pak ya? Kurang lebih artinya adalah berbeda-beda
namun tetap satu jua. Meskipun banyak suku, kita yakni tetap satu, yakni Indonesia. Ya, yang Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, ya, yakni seorang pujangga dari kerajaan Majapahit. Ya. Paham ya? Nah, ini harus dipegang teguh. Yang sekarang sudah mulai luntur. Ya, yang saat ini mulai banyak orang yang saling mencela. Semoga tidak terjadi tumpah darah ya. Semoga tidak ada lagi saling mencela antar suku, antar agama, dan antar ras yang lainnya. Nah, itu dari Pak Lukman. Sebelum kita tutup, ya, Pak Lukman ada ayat, akan membawakan ayat Quran nih, ya. Dan di Al-Quran itu sudah dijelaskan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibuat pegangan untuk semua masyarakat Indonesia yang beragam, ya, yang beragam. Allah sudah mengeluarkan ayat ini dahulu, ya, ya, sebelum ada Indonesia, yang artinya adalah Pak Lukman bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, hai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu laki-laki, ya, dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Ya, ada Indonesia, ada Malaysia, itu bangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Ya, suku-suku yang tadi Pak Lukman menjelaskan di awal. Agar apa? Agar kalian saling membenci, agar saling siapa yang paling kuat? Apa agar kalian saling mencela? Tidak, bukan itu. Kalian terciptakan bersuku-suku agar kalian itu saling mengenal, ya, lita'arafu, saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa sama Allah, yang saling menasihati, saling menegur kalau ada yang salah, ya, dan memegang teguh ayat Al-Quran ini. Ya, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, ini pas sekali ya untuk bangsa kita yang beragam. Ini perlu diterapkan di negara kita, ya. Bersuku-suku itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan martabat yang lain, saling mencela. Yang rugi adalah negara kita sendiri. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang saling menghargai, nah, ya, antar suku, antar agama, ya, antar ras, seperti itu. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari Pak Lukman mengenai keberagaman di Indonesia, ya. Tetap semangat anak-anakku semua, meski pandemi tetap semangat di rumah ya, rajin ibadah dan berdoa Allah Ta'ala agar wabah ini lekas berlalu. Cukup sekian, ditunggu ya video pembelajaran yang lainnya. Tetap semangat di rumah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.